Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah duku, buah kedondong, begitu dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sebelumnya saya minta tolong ke operator mic supaya mic di dalam nih bassnya diturunkan, lalu volumenya ditambah, karena suara saya karena suara saya agak sarik, jadi minta ditambah treble-nya. Terima kasih. Yang kita hormati bersama Bapak Camat Pemangkat, Bapak Slamet Riyadi SHMH beserta istri, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini jadi motivasi untuk kita semuanya, motivasi bagi Pak RT yang selama itu pernah saya ceramah di sebuah tempat, Pak RT pun atau yang mewakili. Tapi malam hari itu Pak Camat hadir, tapi saya tidak marah kalau ada Pak RT atau yang mewakili, Pak Dusun atau yang mewakili, saya tidak marah. Karena orang sekarang memang suka pakai wakilkan. Biar kacik di masjid ramai, ayahnya disik. Saya dah tanya dah ya, ayahmu kemana tausian ke masjid? Ya saya, kami perwakilan aja Pak Ustaz. Sembahyang pun dah pakai wakilkan dah gini. Kemudian saya herannya juga Pak Camat ini kalau saya ceramah di Pemangkat selalu ada dia. Saya pernah ceramah di satu kampung, kepala kampung itu tidak mau agi hadir, bahkan tidak mau agi undang saya ceramah. Kenapa? Tersinggung. Gara-gara saya ceramah nyinggung kepala kampung. Jadi kepala kampung itu berpasan dengan pembawa acara. Kata kepala kampung, pembawa acara MC untuk besar. Apa pun pasalnya Ustaz Hatoli ceramahnya sana bahas tentang jilbab. Ya apa dia? Kau kan tahu biniku belum berjilbab. Oh, padahal kan lah ke saya Pak Ustaz. Kayaknya kalau ceramahnya sana bahas tentang jilbab. Ngapa dia? Ini para kampung berjilbab. Kau kan aja dirilah saya sampai yang daan berjilbab bininya membuka aurat keluar rumah, tertarik laki-laki lain kepadanya, dia dua laki bini masuk neraka jahanam. Kesupadan pula kamu. Orang di belakang dah bisik-bisik. Di belakang bukan berjilbab. Apa kata pala kampung lah kak saya ceramah di paginya lah pembawa acara. Usah nak kita undang lagi Ustaz Hatoli. Nyapa dek, dan bagus ceramahnya. Nah, petang bagus. Mana lah 3 IG dibahasnya Kusmin yang kena. Tersinggung. Memang inyan. Tidak suagi saya diundangnya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, Muharram, Nuzulul Quran. Tidak suagi diundangnya. Tapi setahun kemudian ada dia diundang. Tapi yang undang bukan kepala kampung, panitia masjid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa ke ngisi ceramah lagi di masjid kami? Yo, katanya kepala kampungnya tersinggung. Maaf Pak Ustaz, kepala kampungnya dah mati. Oh, dapat saya jawabannya. Ternyata orang yang cepat tersinggungnya cepat mati. Jadi kalau kita lihatlah 2 hari lah kak itu menadi orang mati, berarti dia tersinggung dengan ceramah saya. Nah, tapi Pak Camat ini selalu hadir menunjukkan beliau tidak tersinggung. Entahlah lah kak itu, tidak tahu saya. Kita lihatlah. Tapi saya tersinggung karena nanti cepat mati. Kalaupun mati 2 hari lah kak itu, ya bukan karena saya hebat, bukan. Memang ajalnya dah sampai.
Kemudian yang kita hormati Bapak Kepala Desa Lonam beserta perangkatnya, Pak Dusunnya, Pak RT-nya, yang kita hormati bersama Bapak dan Ramil serta Babinsa Kecamatan Pemangkat, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua panitia PHBI, ketua masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin atau belum bersunat. Ini minta maafnya tidak bisa disebutkan semuanya karena memang saya tidak tahu namanya. Dan saya sebenarnya agak sedih nih. Kenapa sedih? Ibu-ibunya banyak di luar daripada di dalam. Entah gimana ngaturnya, memang dia tidak api-api lah. Mudah-mudahan ibu-ibu dan kecewai karena tidak melihat muka saya secara langsung yang ganteng tuh. Lihat aja layar di luar, insya Allah ya, yang di layar lebih gemuk dari aslinya dan lebih putih insya Allah. Itulah dia. Kita semuanya yang hadir ini, baik yang kecil, yang tua, yang muda, yang besar, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi ini hari Kamis malam Jumat, betul kan? Betul. Hari Kamis, Bapak Ibu tadi siang mungkin dah kapak peraji dari namanya semangat 45, berangkat jam 4 balik jam 5. Sekarang diminta aji hadir ke masjid nak dengarkan ceramah. Saya tidak heran kalau banyak yang tenguap-nguap. Isuk nak kerajaan nyari nafkah, nyari rezeki untuk anak bini. Jadi yang hadir malam itu saya doakan mudah-mudahan balik dari situ rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang udah tua umurnya tapi belum kawin-kawin, balik dari situ langsung jumpa dengan jodohnya, kawin langsung. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Takut nak kawinkan. Yang bininya dapat aminkan itu sahih. Bapak Ibu, kalau cuma sekadar nak dengarkan ceramah Ustadz Hatoli, sekarang tak perlu sampai datang ke masjid. Cukup buka YouTube, tulis ketik Hatoli enter, berserak-serak ceramah saya di sini. Tontonlah di sini. Kenapa masih mau datang ke situ? Ternyata nonton ceramah di Facebook, di YouTube dengan hadir di masjid pahalanya tidak sama. Di Facebook, di YouTube tentunya tidak dapat pahala silaturahmi. Apa kata Nabi? Man aroda ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sampai orang yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung tali silaturahim. Begitu kita silaturahim, langsung Allah beri rezeki. Mana rezekinya? Mudah ada di dapurnya masing-masing. Cuma sayang, pagi ke ulu nak mali papan ni untuk disewekan. Banyak lalu kuih di depan, saya nak lalu kan nak silekan. Asal nitik air liur plastiknya. Dari tadi serungkan. Anak lu silekan ya. Kita pun supan juga kan nak nyangkau. Nah, kalaklah kita makan sama-sama. Saya ceramah nih Bapak Ibu, silakan boleh makan, silakan. Kenapa tangtahi makan? Makanlah. Saya ceramah Bapak Ibu boleh makan, Bapak Ibu boleh minum, Bapak Ibu boleh guring, bahkan boleh tidur. Yang nak tidur, tidur. Palan-palan saya balik. Kenapa? Tidur itu hak asasi manusia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 huruf I. Tidur itu termasuk hak asasi manusia. Jadi tidur. Nah, kami ini kan nak dengarkan ceramah Pak Ustaz, ada pahalanya. Ya, jadi acara kita ini hadir datang niatkan untuk silaturahmi, insya Allah ada pahalanya. Yang kedua kata Nabi,
Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, siapa yang keluar rumah nampu jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini yang di dalam masjid, insya Allah di akhirat nanti masuk surga semuanya. Kalau yang di luar masuk surga juga, tapi mungkin di teres surga. Ini mereka bukan dah anak masuk, memang nampaknya dah penuh lah masjid ini, luar biasa. Sampai bisa ceramah itu nak ngadep orang nak dengarkan ceramah Ustaz Atoli. Tapi ini saya yakin demi Allah mereka datang bukan karena nak dengarkan Ustaz Atoli. Jadi nak apa? Mereka ingin mendengar cerita tentang perjalanan Nabi yang dicintainya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat saking ramainya. Coba bisa kita hitung mana yang lebih banyak, yang nyandar atau yang tidak nyandar? Yang tidak nyandar ni, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak nyandar usah nak sedih. Insya Allah yang tidak nyandar ni pahalanya 2 kali lipat. Kalau nak 2 kali lipat Pak, pindah ke tangan. Lihatlah Pak Dan Ramil ndak nyandar, Pak Camat ndak nyandar, Pak Pung ndak nyandar. Saya nyandar tadi. Maklum saya ini dah terlalu, ini tempat yang ke-47 saya ceramah selama Isra Mi'raj, masih ada sekitar 18 tempat lagi. Ini jadi suara-suara saya agak sarak-sarak. Maklumlah saya ustaz terkenal. Kata dia, sebenarnya ndak ajak terkenal. Cuma kebetulan saya upload di Facebook, orang tonton, share sampai 2000 kali share ceramah saya. Padahal yang saya ceramahkan ya iya aja, biar aja babal. Nah, jadi ini kita akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Saya harap, kita berharap, kita berdoa, kita dah cuma kumpul di dunia itu, kita berharap nanti di akhirat kumpul lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi saya minta tolong dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti kalau di akhirat dah masuk ke dalam surga, Pak Camat silakan masuk, kata malaikat masuk, Pak Dan Ramil masuk, Pak Binsa masuk, kata masjid masuk, Pak Kampung masuk. Begitu dah masuk semuanya sekecamatan Pemangkat, ternyata bapak ibu siar melihat saya, padahal saya sudah ceramah di Pemangkat. Kalau bapak ibu nanti di akhirat tidak ada yang melihat saya di surga, saya minta tolong cari saya di ruang VVIP. Mungkin surga saya agak tinggi gitu. Kalau minta dengan Allah ya harus banyak, usah nak sikit. Kalau nak minta surga dengan Allah harus yang tinggi, bukan yang paling rendah. Kenapa? Karena minta dengan Allah makin banyak kita minta, makin suka Allah. Makanya bapak kalau berdoa dengan Allah usah nak minta sikit. Ya Allah, berikanlah aku rezeki sikit aja. Ya kita harus sikit. Nak minta surga dia juga usah minta surga paling bawah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Di emper-emper udah HP. Minta surga yang paling tinggi, apa dia? Jannatul Firdaus. Insya Allah di akhirat mudah-mudahan kita masuk surga Firdaus ini. Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dapat pahala silaturahmi, yang kedua Allah mudahkan jalan menuju surga, yang ketiga kata Nabi, mami muslimah ini dua orang muslim yang takiani berjumpa, wayatasofahani lalu bersalaman, illa hubirulahuma, kecuali Allah ampuni dosa mereka, malam yatafarraqo, sampai mereka berpisah. Jadi kita yang berjumpa, bersalaman, Allah ampuni dosa kita masing-masing sampai kita berpisah. Kalau kami salaman laka sholat gimana Pak Ustaz? Kalau kata Imam An-Nawawi, ini sekarang banyak di masjid-masjid laka sholat dan mau nak salaman. Kata Imam An-Nawawi, kalau sebelum sholat udah salaman, laka sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau
Jadi tidak dimasalahkan. Yang masalah ya takaan sholat salaman. Allahu Akbar. Apa kabar Pak Haji? Itu yang tidak boleh salaman. Maka tadi Pak Camat datang salaman dengan saya. Salaman. Pak Dan Ramil salaman juga. Semuanya salaman dengan saya. Maka itu diampuni oleh Allah dosa kita sampai kita kalau berpisah balik ke rumahnya masing-masing. 4. Kalau kita hadir ke majelis ilmu, kita dapat doa. Doa dari siapa Pak Ustaz? Pertama doa dari kawan. Tadi kami melihat dia doakan kami. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya kan doa. Semoga keselamatan untukmu Pak Ustaz. Warahmatullah. Rahmat Allah untukmu. Wabarakatuh. Berkah Allah untukmu. Itu kan doa. Makanya saya menurang, saya datang disambutnya. Selamat datang Pak Ustaz. Saya diam. Dan mau saya selamat datang. Tapi dia datangnya selamat. Baliknya. Ceramah saya di SMA disambut good morning Pak Ustaz. Apa good morning? Good bagus, morning pagi. Good morning paginya bagus, bahagianya belum tentu bagus. Maka pakailah yang diajarkan oleh Nabi. Wasallimu taslima. Oh, jadi Pak Ustaz tak boleh belajar bahasa Inggris? Harus. Kata guru saya, belajar bahasa Inggris hukumnya wajib kifayah. Fardu kifayah. Harus ada orang yang bisa bahasa Inggris biar kita tak kena bodohi. Itu sekarang banyak mahasiswa lulus S1 bingung nak nyari kerja. Padahal di internet, di koran tiap hari ada buka lowongan kerja. Cuma bahasa Inggris. Saya termasuk yang suka belajar bahasa Inggris. Ma, mother, ayah, father, nanas, ladder. Nanas ladder. Itu harus belajar bahasa Inggris. Tapi untuk kita sehari-hari berjumpa dengan kawan, saling mendoakan Assalamualaikum. Ayat yang betul. Jangan kumnya dipanjangkan. Ini ada ibu-ibu, anak-anak sekarang salamnya salah. Assalamualaikum. Nah, kita lalu dipanjangkan kumnya. Kan tidak ada huruf waw di sini. Yang betul Assalamualaikum. Itulah dia. Tapi salam ini terbagi 3 Pak. Ada salam yang wajib dijawab, salam yang tak boleh dijawab, yang ketiga salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Kalau salam yang wajib dijawab tadi yang pertama, salam saya, salam Pak Camat, salam Pak Ketua Panitia, itu wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tak boleh dijawab. Salam apa ya? Salam orang laka semahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kata ibu. Yang ketiga, salam yang kita nak mau dengar jawabannya. Salam apa ya? Salam kepada penghuni kubur, makam. Lewat depan makam, ucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Maka kita pun tak mau dengar jawabannya. Kalau kedengaran jawabannya keluar asap, waalaikumsalam. Bontang panting kita bercaca. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi, ini makam Baqi. Masjid Nabawi, rumah Nabi, makam Baqi. Makam Baqi ini tiap hari istri Nabi namanya Siti Aisyah. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Siti Aisyah. Namanya Siti Aisyah, tapi Nabi manggilnya begitu dia lewat ditagur oleh Nabi, ya Humairah. Nabi manggilnya ya Humairah, padahal namanya Siti Aisyah. Kenapa begitu? Iya, panggilan kesayangan. Jadi bapak biasakan manggil bini pakai panggilan kesayangan.
Humairah artinya apa Pak Ustaz? Wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Siti Aisyah pipinya putih, kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Nabi manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Kata bapak, boleh aku manggil biniku ya Humairah Pak Ustaz? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz. Daan api-api. Yukikan nasi bini bepahale. Usah nak mantang-mantang bini kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar Aswad katanya. Hajar batu aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Kadang jujur-jujur ringan manggil bini, mantang-mantang kulitnya hitam manggilnya hitam, situ tam. Hitam. Saya dulu di pasarnya telah mak saya, kalau kau nak nikah usah nak nyari yang hitam manis. Tapi mak kalau hilang manisnya tinggal hitamnya. Nah, jadi saya cari yang agak putih-putih sedikit. Nah, itulah bini saya. Jadi saya ini dah nikah ibu ini, dah ada bini saya. Mudah-mudahan ibu si Anjan kecewa. Jadi ini salam. Kenapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa salam kita orang yang masih hidup, doa kita orang yang masih hidup kepada orang yang dah mati sampai. Siti Aisyah masih hidup, orang yang dapat makam udah meninggal. Kata Nabi, kau jangan diam saja, ucapkan salam kepada pemakaman itu. Di mana salamnya bang? Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu berarti pahalanya sampai. Kalau kami bacakan Fatihah untuk orang yang dah mati sampai ke Pak Ustaz, sampai. Doa percaya aku sampai Pak Ustaz. Mun kau doa percaya sampai kau mati je dulu. Kalau aku bacakan Fatihah tunggu di sini. Mendoa nyampe balik lagi ke situ. Inilah dia, makanya biasanya kita selalu ngirimkan Fatihah, ngirimkan ayat kursi, ngirimkan surat Yasin. Apalagi itu malam Jumat, hadisnya hasan, bukan sampai sahih. Hadisnya hasan, berarti baik, layak untuk diamalkan. Apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurun lah. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfurun lah, maka Allah akan ampuni dosanya ketika datang waktu subuh. Nah, hadis itu dah menyebutkan malamnya malam apa? Malam apa aja terserah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Kalau bisa tiap malam baca surat Yasin mantap. Tapi kan kita kapak nak tiap malam. Malam Jumat aja lah. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari Jumat. Jadi malam Jumat aja lah baca Yasin. Itu dalilnya kenapa orang baca Yasinnya malam Jumat. Yang kedua, keutamaan surat Yasin kata Nabi, bahwa ketika Yasin dibacakan ini, ketika dibacakan untuk perkara yang sulit, illa yasarahullah, Allah akan mudahkan urusannya. Yang rezekinya sulit, bacakan Yasin. Yang ibu-ibu sulit nak melahirkan, bacakan Yasin. Yang udah tua belum kawin-kawin sulit dapat jodoh, bacakan Yasin. Ada di situ yang udah tua belum kawin-kawin. Coba suruh dia ke tengah. Kita bacakan surat Yasin dulu. Tapi tahulah dapat dia jumpa dengan jodohnya ya. Jadi hadir ke situ kita dapat doa dari kawan. Yang kedua doa dari siapa? Doa dari malaikat. Malaikat mendoakan setiap orang yang hadir ini. Yang sakit-sakit sembuhkan sakitnya ya Allah, kata malaikat. Yang punya dosa ampuni dosanya ya Allah. Yang punya utang segera lunasi utangnya ya Allah. Yang belum kawin-kawin segera temukan dengan jodohnya ya Allah. Itu doa malaikat. Yang ketiga, adik-adik yang mendoakan kita namanya jin. Jin hadir juga di acara situ Pak Ustaz. Hadir. Tangga nampak jin, memang jin tak nampak, tapi celananya nampak. Namanya celana jin. Makanya ibu-ibu yang perempuan-perempuan, alhamdulillah nampaknya malam hari itu si anak dari yang hadir kan. Lihat dari situ nampaknya ini uang suaminya.
Nak dare ibu-ibu usah nak pakai celana jin kalak ke sarungan. Di SMA Galingnya kan ada waktu ya yang ke sarungan Pak, dibacakan ayat kursi oleh guru agamanya. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Oh, keluar kau jin. Aku nak mau keluar. Kenapa kau baca nak dare tu? Manilah dan kuacau celana aku dipakainya. Celana aku dipakainya, aku pakai celana apa? Ibu-ibu usana pakai celana jin, pakai rok lah mantap ya orang perempuan ye. Pakai rok. Apa lagi kalau pakai celana legging usah minta tolonginya. Tahu ke celana legging Pak? Lengket daging. Legging tuh lengket daging tuh artinya, cuman dia bacanya legging. Tulisannya ya legging, lengket daging. Kalau di Amerika, celana legging itu orang pakai untuk senam yoga. Di tempat tertutup, tidak ada orang laki di sini. Itu ibu-ibu pakai celana legging dibawa ke pasar ayam. Banyaklah tukang ayam salah potong. Kata putus. Situ kan dekat rumah sakit dokter dekat. Coba nanti tanya dokter. Pak Haji Ahmad Hardin, saya ini bukan jurusan kedokteran waktu kuliah S1, S2 hukum Islam. Sekarang sedang ambil S3 lagi semester 2 hukum Islam lagi. Dan setelah saya belajar tentang kedokteran, tapi kawan saya banyak yang dokter. Saya tanya, Pak dokter, karena dia ada dokter walaupun kawan panggil dokter lah. Masalah yang banyak dihadapi perempuan sekarang ini apa? Kata dia, Pak Ustadz, masalah terbanyak yang dihadapi perempuan saat ini adalah masalah keputihan. Keputihan. Penyebabnya apa? Suka pakai celana tarik bin katat. Jadi katat dengan tarik dua tetangga deh. Celana tarik bin katat. Kenapa begitu? Karena sirkulasi darah dan ngalir dengan normal. Bergumpallah dia di sini. Terus kalau nak dihadapi bagaimana? Akan menyebabkan kanker serviks, buruk kemaluannya. Coba hei yang perempuan-perempuan, kalau buruk kemaluan kita, coba tanya laki-laki, ada nak yang mau nikah ini? Ada? Perabotannya yang bisa dipakai. Maka sesungguhnya ajaran Islam ini luar biasa untuk kebaikan kita semuanya. Jadi longgarkan. Saya dosen ngajar di kelas saya nggak boleh perempuan pakai celana jin. Kelas saya, tapi boleh pakai celana tapi longgar. Nah, boleh masih dibolehkan ya. Tapi lebih mantap lagi kata saya kalau kalian itu pakai rok. Pak Ustaz boleh ke saya pakai cadar? Bagus. Apalagi kalau kau cantik. Biar konsentrasi saya ngajar. Karena khawatir ada Pak mahasiswa itu cantik, putih macam taluk lagak dikupas. Mau dia minum kopi nampak ngalir kopi di kerunggungannya sih. Si Adjua yang ya. Iya iklan Adam Sari. Kalau nyebutkan merek nggak boleh. Nah itu dia Pak, kalau dia cantik bagus tuh dia pakai cadar. Nah, tapi banyak juga orang pakai cadar sekarang modus saja. Tapi itu adalah juga bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hak asasi manusia untuk mengamalkan ajaran agamanya. Jadi ajin ini Pak mendoakan kita juga. Kami tangsian melihat jin Pak Ustaz. Namanya juga jin. Jin itu artinya nak nampak. Jin nak nampak. Jannah surga nak nampak. Janin tidak nampak, tertutup oleh kulit parut, kulit plasenta. Jin artinya tidak nampak. Jadi mana ada kawan kita jarang dia nampak. Berarti dia dah jadi ajin Pak. Kau kulihat maghrib tidak nampak, isya tidak nampak, subuh tidak nampak. Kelihatannya kau dah jadi ajin tuh. Jin itu artinya tidak nampak. Kemana lah pelak kampung tak nampak? Berarti pelak kampung dah jadi haji. Contoh. Sana tersinggung. Singgung cepat mati.
Jadi ajin itu hadir mendoakan kita semuanya. Makanya dalam masjid ada malaikat, ada jin, tetap kita jaga adab di dalam masjid. Jangan merokok dalam masjid. Tetap jaga adab ya. Adab dalam masjid ini baik. Saya lihat, masya Allah, si semuanya yang merokok. Alhamdulillah. Nanti keluar dari situ agak hati lah. Nak jangan pakai bakar langsung bayang pak rokoknya pun ada apa.